Shalom, selamat pagi saudara. Ya, puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama-sama. Di bulan yang pertama ini kita sudah masuk di minggu yang ketiga, di mana kalau gereja ini menetapkan ada seri firman Tuhan diawali dengan perumpamaan. Jika minggu yang lalu kita sudah belajar tentang perumpamaan dua macam dasar di Lukas pasal 6. Hari ini kita akan maju ke Lukas pasal 8 yaitu tentang perumpamaan seorang penabur. Saya rasa ini perumpamaan yang tidak asing buat kita. Kita akan membaca teks ini Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 15. Dan kita akan membaca bukan keseluruhan tapi ayat 1 sampai ayat yang keempat sampai yang ke-10. Ayat 4 sampai yang ke-10 kita akan membaca secara bergantian ayat 4 sampai 10. Nanti sisa ayat dari 14 sampai 15 kita akan perhatikan dalam poin-poin berikutnya. Ya. Perumpamaan tentang seorang penabur, Lukas pasal 8, kita mulai baca dari ayat 4 sampai yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, saya bacakan ayat 4, bahwa saudara melanjutkan ayat 5 yang ganjil, genap saya lagi sampai selesai di ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Delapan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar. Sebelum kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Amin. Ya. Perumpamaan adalah sebuah ilustrasi, gambaran, cerita yang Tuhan Yesus sengaja ajarkan dengan arti yang cukup mendalam. Nah, sebenarnya kita juga tidak asing dengan perumpamaan. Seringkali kalau kita cerita menjelaskan kepada kenalan kita, anak kita, atau orang yang ingin kita jelaskan, pasti menggunakan perumpamaan dan penjelasan. Tapi sebenarnya perumpamaan tidak hanya di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, Allah juga menggunakan perumpamaan, ilustrasi, penggambaran. Yang paling jelas menurut saya adalah bagaimana Allah menggambarkan bagaimana bangsa Israel atau umat Allah pada waktu itu gagal mengasihi Allah. Saudara bisa lihat di dalam kitab Hosea, di mana Hosea itu harus menikahi seorang perempuan bernama Gomer. Gomer adalah perempuan sundal, pelacur, tunasusila. Gambaran dari apa? Gambaran dari umat Allah pada waktu itu nggak bisa menghargai cinta kasih Allah, nggak bisa menghargai kesetiaan, nggak bisa menghargai komitmen dan kasih karunia Allah. Jadi saking sedemikian gagalnya umat Allah pada waktu itu, sampai digambarkan ini loh, kegagalan kamu dalam mengasihi Allah seperti seorang perempuan sundal yang enggak menghargai cinta, kasih, kesetiaan, komitmen, bahkan anugerah. Jadi sedari awal Allah juga menghadirkan penjelasan berupa perumpamaan, ilustrasi, penggambaran, dan itu yang digunakan Tuhan Yesus untuk menjelaskan arti-arti yang cukup dalam yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, mungkin saat kita membaca teks ini kita akan berpikir, kenapa Tuhan Yesus dengan sengaja memberikan perumpamaan seorang penabur? Apakah perumpamaan ini dikhususkan untuk orang-orang tertentu saja? Karena mungkin pada waktu itu bangsa yang agraris bagi bangsa Israel pada waktu itu. Atau ditujukan kepada penguasa-penguasa tertentu yang menguasai bidang pertanahan atau agrikultur. Atau juga untuk mempersiapkan umat Allah biar bisa bercocok tanam. Apakah demikian? Kita akan melihat itu di dalam konteksnya. Apa yang dijelaskan oleh konteks ayat ini di ayat yang keempat. Perhatikan ayat keempat bagaimana
Teks ini menjelaskan kenapa ada perumpamaan tentang penabur. Boleh dibantu? Iya, setelahnya. Oke. Ya, ayat 4. Perhatikan, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Jadi sebelum Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seorang penabur ini, ada sebuah situasi, ada sebuah kondisi di mana banyak orang berbondong-bondong, artinya berjalan beriringan bersama-sama, bukan dalam keadaan yang banyak, tapi keadaan yang sangat banyak ikut Yesus dari kota ke kota. Karena apa? Kalau saudara melihat dari pasal 6, 7 dan 8, Tuhan Yesus mengerjakan pelayanan dalam pengajaran, mujizat, kesembuhan, membangkitkan orang mati. Rasanya orang-orang melihat sesuatu yang viral mungkin pada waktu itu. Oh, ada seseorang yang punya kuasa yang dahsyat, yang kita nanti-nantikan seperti Mesias. Maka banyak orang mengikut Yesus. Sampailah kita di pasal ini di mana orang banyak mendatangi Yesus, bergabung mengikut Yesus. Dan pada saat itulah Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Tapi pertanyaan berikutnya begini. Lalu perumpamaan ini sedang menjelaskan apa? Apakah hanya sekedar 4 kondisi tanah, apa tentang penabur saja? Kita akan melihat konteks lebih dalam di ayat yang ke-10. Di ayat 10 tadi menjelaskan dengan baik. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Loh, perumpamaan kan penggambaran supaya paham. Nah, kenapa di ayat 10 ini menjelaskan kok malah supaya tidak paham? Sebenarnya ini adalah kutipan dari Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 10. Tuhan Yesus dengan sengaja mengutip nubuatan Yesaya di pasal 6, 9 dan 10 untuk menjelaskan bahwa kondisi pada waktu ini, pada waktu banyak orang mengikut Yesus, sama seperti kondisi bangsa Israel umat Allah pada zaman Yesaya. Bagaimana kondisi pada zaman Yesaya? Kondisi bangsa Israel umat Tuhan pada zaman Yesaya, Nabi Yesaya adalah umat Allah pada waktu itu mereka datang ke bait Allah. Tapi mereka juga datang ke kuil-kuil dewa-dewa lain. Mereka melakukan penyembahan berhala, hidup mereka hidup yang tidak sesuai dengan hukum, mereka melakukan ketidakadilan, secara moral mereka mengalami kemerosotan moral. Jadi banyak orang yang mengikut Tuhan, Allah Yahweh pada waktu itu, tetapi mereka juga tidak menyembah Allah Yahweh. Sama seperti yang akan dilakukan Yesus pada perumpamaan ini, banyak orang yang sedang ingin mengikut Yesus, berbondong-bondong berjalan mengikut Yesus, tapi Tuhan dengan sengaja memberikan perumpamaan penabur untuk apa? Perumpamaan ini adalah ujian hati. Memang kamu orang yang sebanyak ini sedang mengikut aku, tapi saya dengan sengaja memberikan perumpamaan 4 kondisi tanah tentang penabur dan benih, dan akan menjelaskan bagaimana hal ini menguji hati umat Allah pada waktu itu. Dan ujian ini bukan hanya berlaku pada orang-orang yang berbondong-bondong datang, juga berlaku pada kita semua. Bukankah kita juga orang yang mengikut Yesus? Bukankah kita juga orang yang mungkin dalam tanda kutip tertarik mengikut Yesus? Jika kita dalam mengikut Tuhan tidak mengalami ujian hati ini, kita akan tidak mengetahui bagaimana seberapa level kita mengasihi, mengikut Tuhan sepenuh hati, setengah hati, atau enggak pakai hati sama sekali. Jadi poin firman Tuhan kita hari ini adalah yang pertama tanpa hati, setengah hati, dan sepenuh hati. Kalau kita tidak sepenuh hati, di mana mungkin kita mengikut Tuhan dengan setengah hati atau mungkin tanpa hati sama sekali, maka ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kalau sepanjang tahun lalu kita belajar tentang Amsal, maka kita akan berkata gini. Saya ini orang cerdas. Saya ini orang pintar. Saya mampu punya gelar akademis. Saya tahu yang namanya cari uang. Tapi kok Amsal bilang saya ini bodoh. Enggak nyambung ini.
Saya tahu hidup saya lagi banyak masalah. Kenapa Yakobus bilang harus tahan uji? Saya ini lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, banyak yang harus dilakukan. Kok disuruh berdoa? Firman Tuhan nggak nyambung buat saya. Maka saat kita mengecek hati kita akan melihat, menyoroti hati kita bahwa ini cocok atau nggak cocok. Relate atau nggak relate. Ini sesuai atau tidak sesuai. Jadi cara kita meresponi firman sedang menjelaskan seberapa penuh hati kita dalam mengasihi Tuhan. Kita akan mengecek di dalam pembacaan kita setelah ini. Tapi mari kita berhenti sebentar. Sepanjang tahun yang lalu saat kita belajar tentang Amsal, belajar tentang Yakobus, tentang berdoa, tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita mendapati sepertinya itu hanya cerita karangan, sepertinya itu hanya dongeng, sepertinya itu hanya penghibur telinga dan hati saya di hari Minggu daripada nggak ngapa-ngapain. Dan Senin saya merasa terhibur, lalu besok Sabtu lagi bersiap-siap lagi, pokoknya gitu terus. Minggu hanya sekedar hiburan dan kita akan mendapati selama ini kita mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, apakah dengan hati atau tanpa hati, dengan setengah hati atau sepenuh hati. 4 kondisi tanah akan menguji hati kita. Yang pertama, tanpa hati. Mari kita lihat di ayat yang ke-12. Bagaimana kondisi tanah ini akan menjelaskan bahwa pengiringan kita kepada Tuhan adalah tanpa hati. Saya minta tolong dibacakan ayat yang ke-12. Jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Amin. Ayat 12 ini adalah penjelasan yang Tuhan Yesus berikan pada saat kondisi tanah yang pertama, bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan. Nah, jikalau saya boleh sedikit menjelaskan bagaimana kondisi tanah yang di pinggir jalan, kalau kita membayangkan pinggir jalan, kalau kita yang tinggal di kota mungkin nggak bisa relate, nggak bisa tahu secara spesifik. Izinkan saya menceritakan, sepanjang saya kecil sampai remaja, saya punya teman yang cukup banyak, bahkan separuh kelas dari teman sekolah saya, punya kondisi di mana rumahnya minimal dapurnya itu tidak berlantai dan hanya pakai tanah. Saya tahu penjelasan tentang bagaimana tanah yang diinjak-injak, tanah yang diberikan benih lalu tidak bisa masuk, benih itu nggak bisa masuk ke tanah. Karena tanah tersebut tanah yang keras, tanah yang setiap kali diinjak-injak dilalui, sehingga kondisinya berbeda dengan tanah pada umumnya. Mungkin kalau kita nggak bisa menjumpai, Bapak Saudara boleh pergi ke satu tempat kuliner yang kalau nggak salah di Jogja itu ada satu tempat makanan lodeh atau gudeg itu, kalau makannya diajak ke dapur. Dapurnya itu dari tanah. Nah, kondisi tanah tersebut yang sama dengan yang dijelaskan di ayat ini. Tanah yang mengeras, tanah yang tidak sama dengan yang kita jumpai daripada umumnya, di mana tanah itu menjelaskan adalah sesuatu yang mengeras, sesuatu yang menolak, dan saya namakan kondisi tanah ini adalah hati yang menolak. Kalau kita melihat teks tadi bahwa ada benih, ada tanah, ada iblis atau burung. Mungkin kita berpikir gini, benih itu nggak masuk ke tanah karena ada burung-burung. Tapi perhatikan baik, sebelum itu diambil oleh burung, bukankah benih itu belum masuk? Karena saking kerasnya tanah, saking padatnya tanah, kondisi tanah yang sangat keras, sehingga benih jatuh itu ditolak dan tidak masuk, sehingga iblis atau burung punya kesempatan, punya peluang, wah bisa diambil nih. Jadi saya menamakan kondisi tanah ini adalah kondisi hati yang menolak. Orang dengan kondisi ini adalah kondisi yang tanpa hati, yang dari awal mengikut Tuhan memang gak pakai hati. Yang dari awal memang mempunyai banyak alasan untuk menolak berbagai jenis firman Tuhan.
saya nggak cocok firman Tuhannya. Bukan karena pembicaranya, bukan karena topiknya, bukan karena gerejanya, bukan karena suasananya. Ya memang dari awal nggak nerima. Kalau ditanya pasti membuat alasan. Alasan A, B, C, D, ada aja. Tapi kalau ditelisik lebih jauh lagi, sebenarnya dalam hatinya sudah mengeras dan melakukan penolakan bahwa benih ini bukan untuk aku. Penolakan yang terjadi mungkin tidak secara frontal. Bagi kita yang duduk di tempat ini, sedang mendengarkan firman, kita sedang berpikir gini penolakannya. Bukan buat saya, buat anakku. Bukan buat saya, buat istriku. Bukan buat saya, itu loh, buat adikku, buat kakakku, buat saudaraku, buat omku. Bukan buat saya. Entah kenapa firman yang didengar, benih yang jatuh, ditolak, tidak diterima, dan itu bukan buat saya. Kita duduk mendengarkan firman Tuhan, kita beribadah, tapi sebenarnya kita sudah menolak dengan menyiapkan berbagai macam alasan untuk tidak menerima firman. Entah kenapa kita punya banyak sebab yang kita bisa ungkapkan untuk merasa bahwa sepertinya firman Tuhan ini tidak relate, tidak nyambung dengan hidupku, tidak terkoneksi dengan hidupku. Ini enggak cocok. Maka kita perlu bertanya dalam hati kita. Apa alasan kita pergi ke gereja? Apa alasan kita mendengar dan baca firman Tuhan? Apa alasan kita memuji Tuhan dalam nyanyian? Kita sedang mencari Yesus karena pribadinya Yesus, atau kita mencari Yesus karena ada agenda pribadi? Sedari awal kita sudah menolak tentang apapun, pokoknya kalau nggak cocok saya nggak mau. Kita boleh catat, kita boleh ingat, tetapi kita nggak akan bawa ini kemana-mana. Lepas dari pintu ini, hilang semuanya. Keluar dari tempat ibadah ini, kita nggak ingat satu titik pun firman Tuhan yang kita dengar tadi. Karena dari awal kita sudah menentukan, ini bukan buat saya menolak firman Tuhan dan benih ini. Mari kita bertanya dalam hati kita. Seberapa keras penolakan firman dalam hati kita masing-masing? Apakah kita sedang meramu alasan-alasan yang tepat untuk merasa bahwa ini bukan tema yang pas buat saya? Ini bukan topik yang pas buat saya. Ini bukan firman buat saya. Maka kita seperti kondisi hati ini bahwa kita sudah menolak, tidak menerima, dan membuang jauh benih yang datang. Maka inilah kondisi dari hati. Tanpa hati, ikut Tuhan tapi gak pakai hati. Ya ikut aja. Seperti mungkin sebagian dari kawanan banyak orang yang berbondong-bondong jalan. Loh kok bapak ibuku ikut gitu kan. Oh tetanggaku ikut ah. Dia nggak tahu apa alasannya, dia nggak tahu apa sebabnya, nggak pakai apa-apa karena ikut, ya ikut aja. Kenapa kita datang ke gereja? Kenapa Bapak Saudara baca firman? Kenapa Bapak Saudara tekun berdoa? Kita perlu bertanya dalam hati kita, apakah selama ini kita datang kepada Tuhan dengan menyiapkan berbagai alasan untuk menolak? Dan itu menjelaskan, menandakan apa? Bahwa kondisi hati kita, hati yang menolak, yang selama ini kita ikut Tuhan tanpa hati. Mungkin sebagian dari kita enggak mungkin mas, saya duduk di sini dengan firman Tuhan tanpa hati, enggak mungkin. Mari kita masuk ke bagian yang kedua. Kondisi yang kedua, kondisi setengah hati. Saya minta tolong dibacakan ayat selanjutnya, ayat yang ke-13. Jatuh di sana yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerima
saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, tanah yang kedua, kondisi yang kedua adalah tanah yang berbatu. Dikatakan setelah mendengar firman Tuhan itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar, percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Tanah berbatu ini saya ingat sedari saya sekolah minggu, banyak guru sekolah minggu dan pengajar seringkali menggambarkan bahwa tanah yang di permukaannya ada batunya. Sebenarnya gambaran dari tanah yang berbatu ini tidak persis seperti itu. Inilah gambaran dari tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu adalah seperti tanah biasa, tetapi ada lapisan di dalam tanah, lapisan batu yang itu akan mengganggu pertumbuhan dari benih yang jatuh ke tanah. Jadi dari tampak luar nggak ada batunya. Batunya ada di dalam. Jadi penjelasan tanah yang berbatu itu sebenarnya tidak nampak batunya di luar, tapi batunya ada di dalam tanah yang mana itu akan mempengaruhi bagaimana benih itu akan bertumbuh, benih itu akan berakar, benih itu akan melakukan reproduksi dan berfotosintesis, dan itu akan menjelaskan bagaimana kondisi hati. Kondisi hati yang gimana? Kondisi yang setengah hati. Saya menamakan kondisi hati ini adalah hati yang emosional. Emosional jangan disalahartikan bahwa ini jadi marah-marah, meledak-meledak. Emosional itu adalah kata yang menjelaskan bahwa hati yang demikian digerakkan oleh perasaan saja. Mari kita perhatikan teks yang sebelumnya. Ayat yang ke-13. Jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Wah, seneng itu. Cocok firman Tuhannya. Pas ini dengan saya gitu kan. Untuk kita kalangan Kristen Pantekosta Karismatik bisa nangis-nangis memuji Tuhannya, mungkin sambil lompat-lompat, angkat tangan dengan gembira, menggunakan emosinya, digerakkan oleh perasaannya. Tetapi perasaan ini tidak bisa dijadikan alat ukur yang jelas tentang kedalaman kerohanian. Maka yang terlintas hanyalah kesenangan atau kegembiraan, happy-happy saja, tetapi benih itu, firman itu tidak berakar dalam. Jadi ibadahnya itu meriah, senang, menggembirakan, pulang dengan sebuah sukacita atau happy yang tidak bisa dijelaskan mungkin. Tetapi kalau ditanya tentang pengenalan, nggak bisa dalam. Hanya digerakkan oleh emosi, perasaan, dan sentimental. Dan kapan ini mulai teruji? Ketika kegembiraan tersebut diuji. Ketika kegembiraan tadi yang diterima dengan gembira tadi diuji dengan panas terik dari matahari. Ketika kegembiraan itu terusik oleh penderitaan, disitulah ujian itu akan terlaksana. Banyak dari orang Kristen mempercayai ini. Ikut Yesus tidak ada penderitaan. Ikut Yesus yakin hidup sukses. Ikut Yesus pasti kaya. Ikut Yesus ada berkat internasional. Ikut Yesus pasti makmur. Ikut Yesus gak berusaha susah-susah. Atau mungkin ya menderita, tapi penderitaannya adalah sarana untuk memuliakan diri sendiri. Ujungnya saya bergembira, ujungnya saya happy, ujungnya saya dapat upah dan hadiah. Yang intinya adalah memberhalakan kenyamanan. Ketika kegembiraan itu terusik, ketika penderitaan itu datang, ketika firman yang menggembirakan, membahagiakan emosional itu diusik oleh penyerahan diri, pikul salib, maka teks tadi mengatakan apa? Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja, pada masa pencobaan mereka murtad. Saya menamakan kondisi ini setengah hati. Sepertinya Kristen, sepertinya ikut Yesus, tapi bukan
Yesus yang diikuti, emosional kegembiraan tadi. Happy, seneng, gimana semuanya serba nyaman, sukses, kaya, makmur, gak mau susah, gembira. Ketika ujian itu datang dalam konteks tumbuhan tadi, tumbuhan bisa bertumbuh karena ada terik matahari. Terik matahari itu menyakitkan, tidak nyaman. Tapi tumbuhan ini harusnya menerima ketidaknyamanan itu untuk bertumbuh. Tapi karena nggak suka konsep tentang penderitaan, yang diketahui hanya ikut Yesus dengan gembira, senang, sukacita, pokoknya happy-happy selalu, maka menolak semua teguran, menolak semua nasihat, pokoknya ke gereja gimana caranya bisa nangis-nangis, merinding-merinding, pokoknya gimana perasaannya tersentuh. Tapi tentang ujian, tentang bagaimana mengikut Yesus dan pikul salib, disitulah kita mengetahui, selama ini saya ikut Tuhan setengah hati. Saya bergumul berat di dalam 3 tahun terakhir tentang mengikut Tuhan nggak pakai emosi. Atau bahasa jelasnya itu adalah tidak didikte, didorong oleh emosional. Saya bertumbuh dalam konteks pelayanan yang banyak berkutat tentang seni. Saya belajar banyak bagaimana bermain musik di dalam gereja, membangun atmosfer dalam ibadah. Pokoknya semua setting dari awal ibadah sampai akhir saya paham. Tetapi saya bertumbuh lagi, ada satu perkataan Roh Kudus yang bertanya dalam hati saya. Kamu cari Tuhan atau cari suasana? Kamu cari Tuhan apa cari senang? Disitulah hati saya hancur. Selama ini saya hanya mendewakan Tuhan dengan segala suasana-suasana yang saya inginkan. Jadi saya menginginkan Tuhan yang memberikan saya emosi-emosi yang senang, gembira, lega. Banyak dari pemahaman tradisional memahami pokoknya ibadah itu pulang tentrem, ayem. Perasaannya saja. Kita nggak suka tentang konsep ujian yang membuat kita tertegur, membuat kita dinasehati, membuat kita jelas bahwa kita makin dalam di dalam Tuhan pengenalannya. Kita nggak suka konsep itu. Yang kita suka adalah bagaimana ikut Tuhan terhibur atau menghibur diriku. Gimana supaya Tuhan memberikan penghiburan saya happy, saya senang. Bukan membawa pada pertumbuhan, tapi hanya secara emosional. Inilah kondisi kita ikut Tuhan, tapi sebenarnya setengah hati. Kita ikut Tuhan, tapi bukan Tuhan yang menggerakkan, mendorong, bukan pusat. Emosi kita, perasaan. Kalau nggak cocok, kayak nggak. Ini firman Tuhannya nggak menyentuh hati, nggak cocok. Musiknya itu nggak membuat saya merinding, nggak cocok ini, nggak pas ini. Ini bukan gereja. Ini bukan ibadah. Saya pernah pada penghakiman seperti itu. Kita mengikut Tuhan, kita anggap kita mengikut Tuhan sepenuh hati, tapi sebenarnya kita setengah hati. Maka pertanyaan refleksi untuk kita semua. Bagaimana jika firman Tuhan tidak menggembirakan hati kita? Bagaimana jika pesan firman Tuhan datang menegur, menempelak hati kita? Bagaimana kalau firman Tuhan pulang tidak memberikan ketenteraman dalam hati kita, malah bertanya-tanya. Loh, tak pikir itu ikut Yesus itu kaya loh. Tak pikir ikut Yesus itu pasti sukses. Kok kata firman Tuhan tadi menderita? Kita pulang dengan kegamangan hati. Enggak cocok firman Tuhannya ini. Ganti firmannya, ganti pengkhotbahnya, ganti yang gerejanya, ganti. Jadi kita ikut Tuhan setengah hati. Kita perlu bertanya dalam hati kita masing-masing. Apakah pusat perasaan kita tentang kegembiraan adalah alat ukur utama dalam kita mengikut Yesus? Saya tidak mengajarkan bahwa kita nggak perlu punya emosi, nggak perlu punya perasaan. Perlu, tapi
Perasaan kita bukan Tuhan. Perasaan kita bukan arah yang menentukan kemana kita langkah. Firman Tuhanlah yang membuat kita melangkah ke tujuan dan arah yang benar. Bukan perasaan kita. Kalau boleh jujur, berkali-kali perasaan saya tidak sama seperti 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu tuh kalau firman Tuhan tuh kalau bisa nangis. Kalau nggak nangis berarti saya gagal. Firman Tuhan itu gagal. Kalau ibadah itu tidak membuat saya merinding bulu kuduk saya, ini bukan ibadah yang ada Roh Kudusnya. Ini jauh dari Tuhan. Saya pernah mengalami seperti itu. Ketika saya belajar, dibukakan dan bertobat oleh karena Injil, saya hanya hidup berdasarkan perasaan dan emosional. Pengiringan saya akan Tuhan setengah hati. Pengiringan saya, rasa cinta saya kepada Tuhan tidak sepenuh hati, setengah hati. Inilah hati yang emosional. Nah, karena diem semua, tidak ada emosinya, mungkin kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Ini gimana nih gitu kan? Diterima atau enggak? Menegur atau enggak? Atau biasa aja karena kita tanpa hati. Mari kita masuk ke bagian berikutnya. Tadi tanpa hati, setengah hati yang bagian B sekarang. Mari kita masuk ke ayat yang ke-14. Perhatikan ayat yang ke-14 saya bacakan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini sama kondisinya dengan ayat 13 tadi. Mungkin orang Kristen yang datang beribadah, dengerin firman, terima benih gitu kan. Tapi kondisinya adalah jatuh dalam kondisi tanah yang ada semak duri. Semak duri itu ada gambaran tentang di tanah itu ada benih yang jatuh, tetapi ada tumbuhan yang lain. Ada semak duri yang tumbuh secara bersamaan. Jadi kalau tadi dibilang bahwa mereka terhimpit, nah yang menghimpit bukan batu, bukan benda yang lain, tumbuhan yang berbeda jenis, yaitu semak dan duri. Benihnya tumbuh, tapi semak dan duri itu juga ikut tumbuh bersama. Jadi ini adalah gambaran dari orang Kristen, orang percaya yang sedang mendengar firman, tapi dengan hati yang cemas. Saya meminjam penjelasan dari seorang pendeta namanya Tesar Putra. Menjelaskan demikian. Di ayat tadi kan dijelaskan bahwa terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan. Saya diberkati oleh penjelasan ini. Ada 3 kategori yang menghimpit orang dalam kondisi ini. Kategori yang pertama adalah kekhawatiran. Dalam bahasa Yunaninya adalah merimna. Artinya adalah kecemasan yang dialami oleh orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka seperti makan, biaya tempat tinggal, dan lain-lain. Tetapi ada kategori yang kedua, tadi dikatakan bahwa yang menghimpit ada kekayaan. Dalam bahasa Yunaninya berkata plautos. Ini adalah kecemasan yang terjadi pada orang yang punya uang, punya materi yang banyak, tapi tetap merasa miskin, merasa nggak punya, tetapi masih merasa miskin. Dan yang ketiga adalah kenikmatan hidup. Dalam bahasa Yunaninya bernama hedoni. Adalah kecemasan yang dialami oleh mereka yang uangnya sudah berlimpah, tapi mereka cemas kalau kekayaan ini akan hilang. Perhatikan, kondisi ketiganya ini bukan satu kondisi saja. Yang miskin dan yang kaya. Yang di atas dan di bawah. Jadi kecemasan ini bukan kecemasan milik satu golongan. Kecemasan bagi orang yang kaya dan orang yang miskin. Kecemasan buat orang yang punya dan gak punya. Jangan khawatir. Kita akan cemas selalu. Punya nggak punya kita selalu cemas. Karena ada himpitan.
Tapi kondisi hati ini adalah kondisi hati di mana terima firman Tuhan, tapi kecemasannya juga tumbuh. Jadi kita merespon nih, firman Tuhannya dicatat, diingat. Tapi setelah pulang dari rumah, ada pertumbuhan yang lain. Pertumbuhan tentang kecemasan, pertumbuhan tentang kekhawatiran, pertumbuhan tentang kenikmatan hidup. Jadi kita tahu di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Tapi yang menjadi damai sejahtera kita itu bukan Tuhan. Aku masih cemas, aku masih khawatir. Gimana ya? Oh, cari uang lagi, cari kenikmatan ini, cari itu di luar Tuhan supaya segala kecemasan ini terobati. Jadi orang dengan kondisi hati yang cemas memahami bahwa damai sejahteranya adalah pada dunia dan materi, bukan pada Tuhan. Tidak sedikit yang memahami bahwa orang kaya harusnya tidak sedih. Kenapa kok malah berduka cita? Karena pemahamannya adalah banyaknya materi akan mengobati kecemasan dan ketakutan. Tapi dengan hal ini kita mendapati bahwa segala apa yang dunia tawarkan itu tidak memberikan obat dari kecemasan. Tidak memberikan damai sejahtera yang sama yang seperti Tuhan janjikan dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam kondisi ini kita mendapati bahwa sebenarnya kita setengah hati mengikut Tuhan. Di mana setengah hatinya? Kita tahu Tuhan memberi damai sejahtera, tapi kita tidak mencari damai sejahtera dari Tuhan. Kita cari damai sejahtera dari tempat yang lain. Kita menciptakan berhala-berhala dalam hati kita, mengobati kecemasan, kekhawatiran, apa yang kita takutkan. Lewat makanan, popularitas, uang, mungkin ketenaran, nama baik, itulah yang mengobati segala kecemasan dan kekhawatiran hidupku. Dan kondisi ini, kondisi yang benihnya itu akan mati, tapi prosesnya lama. Kelihatannya sama-sama tumbuh, tapi entah satu waktu, semak duri ini menghimpit pertumbuhan dan mati. Kadangkala kita dibuat kaget. Ada orang percaya, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba enggak ada kabar. Tiba-tiba menolak tentang juru selamat. Karena memang selama ini ikut Tuhan setengah hati. Tidak sepenuh hati. Mungkin pelayanan, mungkin setia, mungkin punya disiplin rohani. Tapi hatinya dipenuhi dengan kecemasan. Hatinya dipenuhi dengan pencarian damai sejahtera. Dan dia tidak mendapatkan itu di dalam firman Tuhan. Dia tidak mendapatkan itu di dalam Kristus. Orang percaya yang enggak mendapatkan kecukupan dari Kristus. Ada sebuah pujian mengatakan Christ is enough for me. Kristus itu cukup bagiku. Kita enggak pernah apa itu cukup di dalam Kristus. Apa cukup? Enggak cukup. Dompetku tipis. Cukup. Ini loh badanku sakit semua. Cukup penderitaanku ada semua ini. Mana cukup? Kita hanya mengenal konsep kekristenan yang seperti tadi. Enak, happy, gak mau menderita. Semuanya serba tenang. Selama ini kita ikut Tuhan. Sepertinya bertumbuh. Kecemasan juga ikut bertumbuh. Sepertinya kita cinta Tuhan. Tapi damai sejahtera itu tidak pernah bertahta dalam hati. Dan kecemasan tambah lama tambah besar. Inilah kondisi dari setengah hati. Sebelum kita masuk dalam kondisi yang setelahnya, mari kita mungkin cek hati kita masing-masing. Aku ini ikut Tuhan setengah hati atau enggak? Siapa atau apa yang menggerakkan saya ikut Tuhan? Apakah karena saya ingin bahagia, ingin gembira, ingin senang, enggak takut lagi,
nggak punya kekhawatiran lagi. Semua yang saya inginkan terjawab. Sepertinya ikut Tuhan digerakkan oleh perasaan, emosional, kecemasan bertumbuh makin pesat dalam hati kita masing-masing. Dan pada kondisi hati yang cemas, seringkali orang seperti ini sudah menolak berdoa, menolak baca firman, menolak melayani, menolak beribadah, dan tinggal tunggu waktu menolak Kristus. Jadi kalau yang pertama tanpa hati, yang lebih berbahaya sekarang juga setengah hati. Tapi kabar baiknya, di tengah 3 kondisi yang gagal tadi, ada satu kondisi yang baik. Ayat 15. Inilah hati, inilah kondisi di mana orang percaya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita buka teks tadi di ayat 15. Kita akan baca sama-sama ayat 15 ini. Lukas pasal 8 ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. Saya boleh tampilkan di depan. 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman Tuhan itu menyimpannya dalam hati yang baik, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Gambaran ini gambaran hati yang subur, hati yang menerima benih itu masuk ke dalam, disimpan, terik matahari menyiram tumbuhan ini, berfotosintesis, melakukan sesuatu yang biologis atau natural. Dan ini terjadi karena hati yang subur. Tapi pertanyaannya, kok gampang, kok enak gitu kan. Dari 3 tadi yang gagal, kok 1 kok enak kalau ngomong gitu kan. Tapi perhatikan baik, teks Lukas ini berbeda dengan Matius dan Markus, memberikan kita satu gambaran yang menarik. Perhatikan baik. Tanah yang baik itu orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam apa? Ketekunan. Ini yang berbeda dari teks Matius dan Markus. Ketekunan. Buah yang tumbuh atau proses pertumbuhan yang alami terjadi karena ketekunan. Kalau kita memaknai kata ketekunan, bukan ketekunan terjadi 1 menit, 1 jam, 1 minggu, enggak. Ketekunan itu berjalan sepanjang waktu. Dalam waktu yang lama, dalam proses yang tidak ringkas, tidak simpel, rumit. Prosesnya menyesakkan mungkin. Itulah tekun. Minggu lalu kita bahas tentang ketaatan. Ketaatan dan ketekunan itulah yang mendorong buah tersebut bisa bertumbuh, benih itu bisa masuk ke tanah, diterima, dan inilah kondisi yang sepenuh hati. Jika sedari awal ada orang yang menolak firman Tuhan dengan segala macam alasannya. Ada orang yang menolak benih firman Tuhan dengan didikte oleh perasaan senang, gembira. Gak cocok kalau pokoknya gak menggembirakan perasaan saya. Gak cocok kalau membawa penderitaan. Dan sekarang adalah kondisi yang sepenuh hati. Apapun yang datang, apapun yang saya dengar, apapun saya baca, aku terima dan berbuah dalam ketekunan. Ketekunan yang bagaimana yang harus kita lakukan? Kita orang berdosa. Ketekunan adalah problem yang sulit. Problem yang saya rasa membuat kita selalu jatuh bangun dalam ketaatan. Ketekunan yang membuat kita seringkali berpikir, bisa enggak ya saya memuliakan Tuhan. Bahkan membuat kita seringkali merasa bersalah. Bahkan membuat kita seringkali gampang sombong ketika kita berhasil taat dan tekun.
Tapi ketekunan yang seperti apa yang membuat kita bisa bertahan dan bisa menjadi tanah yang baik, hati yang subur, mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Ketekunan yang pusatnya bukan karena saya mampu, saya bisa. Tapi ketekunan yang pusatnya karena Kristus sudah tekun memikul salib buat saya. Mari kita buka Ibrani. Apa yang dikatakan Ibrani dalam kata ketekunan tersebut? Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ketekunan Kristuslah yang mendorong kita untuk mampu tekun. Kita orang berdosa, kecenderungan kita mungkin seperti dari awal. Kita udah punya banyak alasan untuk menolak, kita punya banyak rancangan untuk nggak bisa menerima firman Tuhan, atau mungkin kita mendasarkan penerimaan firman Tuhan berdasarkan emosi dan perasaan. Kita nggak mau yang susah-susah, yang rumit-rumit, kita nggak mau yang pokoknya tentang penderitaan kita tolak. Kita juga nggak suka tentang sesuatu yang membuat kita ketemu damai sejahtera di dalam Allah. Itu absurd, nggak jelas, lebih jelas di luar sana. Tapi justru disinilah kita menemukan ketekunan yang sejati. Karena Kristus yang tekunlah menuntun kita untuk jadi orang percaya yang sepenuh hati. Bagaimana orang berdosa bisa mengikut Tuhan sepenuh hati dengan tekun? Karena Kristuslah yang memampukan kita. Hanya oleh kasih karunia Allah yang menuntun kita untuk hidup tekun. Jadi kalau tadi kita mendapati 3 kondisi yang gagal ada dalam diri kita, maka kita mendapati bahwa sekarang kalau saya salah satu dari 3 yang setengah hati dan nggak pakai hati tadi, saya punya kesempatan duduk di bawah kaki salib Kristus. Aku ini punya hati yang tidak sepenuh kepada Engkau. Ubahlah hatiku ya Tuhan. Bukankah firman Tuhan bilang, aku akan memberikan hati yang baru. Kita butuh hati yang baru untuk mengikut Tuhan. Bagaimana kita bisa tekun? Hanya oleh kasih karunia Allah. Apa yang membuat kita melayani? Bukan karena kondisi. Apa yang membuat kita sukacita? Bukan karena situasi. Tapi hanya oleh karena kasih karunia Allah. Itulah yang membuat kita bisa hidup mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan inilah ujian buat hati kita hari ini. Sembari kita mendengarkan perumpamaan tadi, kita bisa mengecek. Apakah saya mengikut Tuhan tanpa hati? Atau saya mengikut Tuhan setengah hati? Atau aku mengikut Tuhan dengan sepenuh hati oleh kasih karunia Allah? Dan kalau kita mendapati kita gagal dalam mengikut Tuhan. Kita gagal untuk hidup sepenuh hati buat Tuhan. Salib Kristus tersedia buat kita. Mari kita datang dengan meresponi, Tuhan, aku gagal. Kalaupun aku mampu, seringkali aku sombong Tuhan. Aku bukan orang yang tekun. Aku orang yang didorong oleh perasaan, didorong oleh kenyamanan, membuang jauh tentang penderitaan. Bahkan aku menolak dengan berbagai macam alasan. Firman Tuhan gak cocok buat aku, cocok buat yang lain. Saya gak. Kita gak bisa menyimpan dalam hati yang baik. Bahkan kita tidak berbuah dan bertumbuh. Maka pertanyaan terakhir untuk kita berefleksi, merenung dalam hati kita. Maukah Bapak Saudara bertumbuh dalam Tuhan? Maukah Bapak Saudara hidup sepenuh hati mengasihi Allah? Jikalau Dia dengan sepenuh hati mengasihi kita, yang mendorong kita, menolong kita, memampukan kita untuk bisa melihat kasih-Nya yang jelas, kasih-Nya yang utuh, kasih-Nya yang dalam berkorban untuk kita semua.
Maukah kita bertumbuh di dalam Tuhan? Mari kita tutup Alkitab kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu kami adalah umat-Mu. Kami mengikut Engkau pada pagi hari ini. Kami mengikut Engkau dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami seringkali lalai bahwa kami mengikut Engkau hanya setengah hati, Tuhan. Bahkan kami mengikut Engkau tanpa hati. Kami hanya melakukan ritual saja, seperti agama-agama yang lain. Firman itu tidak menjadi daging dalam hidup kami. Firman-Mu tidak berdampak dalam hidup kami. Pada saat ujian penderitaan datang, kami sama khawatirnya dengan orang-orang di luar Kristus. Pada saat ketakutan, kecemasan datang, kami sama tidak tenangnya dengan orang-orang yang tidak punya Kristus. Tuhan, Engkau rindu untuk setiap dari anak-anak-Mu di tempat ini mengalami damai sejahtera yang penuh di dalam Engkau, mengalami sukacita yang penuh di dalam Engkau, mengalami ketenangan yang penuh di dalam Engkau, mengalami kecukupan yang penuh di dalam Engkau. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dunia ini, Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kami. Kami tahu bahwa hidup di dunia ini tidak mudah. Kami tahu bahwa kehidupan kami di dunia yang sudah berdosa ini, bahkan firman-Mu katakan setiap tahun bukannya tambah mudah, tapi tambah sulit. Oleh karena itu Engkau rindu untuk setiap anak-anak-Mu mengalami kecukupan di dalam Engkau. Tolong setiap kami Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami hanya mengikut Engkau setengah hati, bahkan mungkin tanpa hati. Tolong setiap kami Tuhan, supaya